Ketika sedang memilih-milih bedak, tiba-tiba pemilik toko berkata, "Wah, Bu, senang ya punya anak secantik Darmi." "Heh, sembarangan saja kau bicara. Ia itu pembantuku, bukan ibuku. Masa kau tak lihat perbedaan warna kulit kami?" Jawab Darmi. Sekali lagi, hati ibu sakit mendengar jawaban Darmi itu. Tetapi ibu tetap tersenyum dan berkata kepada pemilik toko, "Ya, saya memang pembantunya." Kok diam? Penasaran ya? Yuk kita simak kelanjutan ceritanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator ETF PSM Kalbar, Bapak Arta Kurniawan, yang saya hormati segenap Dewan Juri, dan hai teman-teman seperjuangan yang mengikuti lomba Paskah. Sebelum memperkenalkan, bolehkah saya berpantun? Sungai Melayu, daerah di Ketapang yang terkenal. Banyak orang pergi dan datang. Pepatah mengatakan kalau nggak kenal maka tidak sayang. Berarti kalau sudah terkenal nanti terlalu sayang dong. Perkenalkan, nama saya Devainatul Maula, kelas 3 dari SD Kecipta Kopasulu. Hai teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Batu Menangis. Cerita ini diambil dari cerita kumpulan rakyat Kalimantan Barat. Tralala trilili, senandung Darmi pelan sambil menyisir rambutnya. Selesai menyisir, ia memoleskan bedak ke wajahnya. Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kecantikanku, katanya sambil mematut diri di depan cermin. "Darmi, bantu ibu nak," kata ibu tiba-tiba. "Aku sedang sibuk, Bu," jawab Darmi ketus. "Nak, ibu harus pergi ke ladang. Tolong gorengkanlah ikan ini," jawab ibu. "Hah? Bagaimana jika nanti minyak kena tanganku? Kulitku yang mulus bisa terluka," Darmi menolak. "Kau tak akan terpercik minyak jika kau berhati-hati," jawab ibu sabar. "Tidak, pokoknya ibu tak boleh berangkat sebelum menggoreng ikan ini," teriak Darmi. Akhirnya ibu terpaksa menuruti keinginan Darmi. Selalu begitu, Darmi tak mau membantu ibunya. Darmi adalah seorang anak yatim. Sejak ayahnya meninggal, ibunya harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan mereka. Semua pekerjaan dilakukan tanpa malu. Tak heran, ibu tampak lebih tua dari usianya. Kulitnya hitam dan keriput. Rambutnya merah terbakar matahari. Berbeda dengan Darmi, Darmi memiliki rambut hitam yang lebat dan panjang. Jika tertimpa sinar matahari, rambutnya berkilauan. Kulit putih dan mulus, dan pipinya bersemu merah. Namun Darmi anak pemalas. Baginya yang paling penting adalah kecantikannya. Ia bosan hidup miskin. Ia berharap suatu saat ada pemuda kaya yang meminangnya. Ia bosan hidup miskin. "Ibu, bedakku habis," teriak Darmi di suatu pagi. Ibu yang sedang menimba air pun menghampirinya. "Kenapa pagi-pagi sudah berteriak-teriak, nak?" kata ibu. "Bedakku habis, sana ibu belikan di pasar," perintah Darmi. "Bedak apa dan di mana membelinya?" tanya ibu. "Aduh, begitu saja dia tak tahu. Sini aku tunjukkan. Tapi diingat-ingat ya Bu, letak tokonya di mana?"
Biar aku suruh, ibu sudah tahu. Jawab Darmi. Hari itu pasar ramai sekali. Awas bu, minggir sedikit, bisik Darmi tiba-tiba. Apa? Ibu tak dengar nak? Jawab ibu. Minggir, jangan dekat-dekat. Aku tak mau orang-orang melihatku berjalan bersama ibu. Jawab Darmi. Ibu sungguh terkejut. Hatinya sakit mendengar perkataan Darmi. Namun ia melihat dirinya sendiri. Astaga, memang bajuku kusam dan jelek. Aku juga belum mandi. Pantas saja Darmi tak mau dekat denganku. Jawab ibu. Akhirnya ibu terpaksa mengalah dan berjalan di belakang Darmi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Hai Darmi, kau mau kemana? Sudah lama tak jumpa. Ternyata itu adalah si penjual kain langganannya. Aku hendak membeli bedak, sekalian juga membeli sabun. Jawab Darmi riang. Oh, tumben kau diantar ibumu. Jawab Darmi. Tanya penjual kain sekali lagi. Apa maksudmu? Darmi pura-pura tak mengerti. Maksudmu wanita tua ini? Iya, ini bukan ibuku. Masa ibuku seperti ini? Jawab Darmi. Ibu sungguh terkejut. Rupanya ia malu kepada aku, batin ibu. Meskipun hatinya sakit mendengar perkataan Darmi itu, ibu tetap tersenyum dan berkata kepada penjual kain, "Ya, saya memang pembantunya." Kok diam? Ya, saya memang pembantunya. Ya, saya memang pembantunya. Darmi pun melambaikan tangan dan berjalan pergi. Bagus bu, tetaplah mengaku sebagai pembantuku. Ibu hanya diam dan tak menjawab. Ketika sedang memilih-milih bedak, tiba-tiba pemilik toko berkata, "Wah bu, senang ya punya anak secantik Darmi." "Heh, sembarangan saja kau bicara. Dia itu pembantuku, bukan ibuku. Masa kau tak lihat perbedaan warna kulit kami?" Jawab Darmi. Sekali lagi hati ibu sakit mendengar perkataan Darmi itu. Tetapi ibu tetap tersenyum dan berkata kepada pemilik toko, "Ya, saya memang pembantunya." Selesai membeli bedak, Darmi dan ibunya berjalan pulang. Di tengah perjalanan, mereka merasa haus dan mampir di sebuah warung. Wah, memang anak ibu memang benar-benar cantik jelita. Andai saja saya punya anak laki-laki, pasti akan kunikahkan dengan anak ibu. Ibu hampir saja menjawab ketika Darmi mendahulunya. "Pak, aku bukan anak ibu ini. Ibuku cantik sepertiku, tidak seperti dia. Dia ini hanya pembantuku." Jawab Darmi. Dengan wajah kesal, Darmi menarik tangan ibunya dan berjalan keluar warung. Pemilik warung hanya bisa melongo dan berkata, menurutnya wajah ibu dan Darmi sungguhlah mirip. Hanya saja kulit Darmi lebih bersih. "Ibu, aku malu pergi bersama ibu. Aku tak mau lagi
Aku tak mau berjalan bersama ibu. Jawab Darmi. Ibu pun menangis. Ibu pun menangis ibu pun menangis. Ya Tuhan, ampunilah anakku ini. Ia lupa bahwa aku yang mengandung dan membesarkannya. Sadarkan dia dari kesalahan ini. Darmi, sejelek apapun, aku ini tetap ibumu, nak. Doa ibu. Aku tak pernah meminta ibu untuk mengandungku. Aku ingin ibu yang cantik, putih, dan juga kaya. Aku juga tak pernah untuk ibu membesarkanku dan mengandungku. Teriak Darmi. Astaga nak, jaga ucapanmu. Jangan sampai Tuhan marah mendengar perkataanmu itu. Kata ibu. Biar saja dia marah padaku. Aku juga marah padanya memberiku ibu sejelek ini. Duer, tiba-tiba petir menyambar. Darmi dan ibunya ketakutan. Darmi merapat kepada ibunya. Ibu yang tadi barusan itu apa? Tanya Darmi. Ibu tak menjawab. Ia bertanya, apakah Tuhan marah mendengar perkataan Darmi tadi? Batin ibu. Petir pun terus menyambar-nyambar. Petir pun terus menyambar-nyambar. Ibu pun menggandeng tangan Darmi dan berkata, ayo Darmi, kita harus cepat-cepat pulang. Sepertinya akan ada badai, kata ibu. Ibu merasa heran kenapa Darmi tak juga berjalan dengan cepat. Tak berjalan dengan cepat. Ibu pun menoleh ke belakang. Hei Darmi, apa yang terjadi kepada dirimu? Apa yang terjadi kepada dirimu? Teriak ibu. Sekarang seluruh tubuh telah menjadi batu. Ibu pun menangis dan memeluk batu itu. Tampaknya batu itu mengeluarkan air mata. Ya, itu adalah air mata penyesalan Darmi. Sekarang batu itu dinamai sebagai batu menangis. Pesan moral dari cerita ini untukmu adalah hormatilah kedua orang tuamu, terutama ibumu. Beliau yang telah mengandung dan membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Sejelek apapun ayah dan ibumu, mereka tetaplah orang tuamu. Adil Catalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Cubata, arus. Di pasar beli jajanan, makanan terenak, kue lapis. Jikalau kalian penasaran, jangan lupa mampir ke wisata Batu Menangis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.